Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari COVID-19 ini. Amin ya robbal alamin. Ananda, walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, Ibu harap Ananda tetap semangat dalam mengikuti PBM daring ini. Nah, Ananda, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang struktur teks eksposisi. Sebelum Ibu menjelaskan tentang struktur teks eksposisi, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari struktur teks eksposisi. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini ialah setelah mempelajari tentang teks eksposisi, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi struktur eksposisi yang didengar atau dibaca. Lalu, apa gunanya kita mempelajari teks eksposisi? Jika Ananda bertanya-tanya hal tersebut, maka Ibu akan menjawabnya. Nah, perlu Ananda ketahui, belajar teks eksposisi itu penting. Mengapa? Karena teks eksposisi memiliki struktur teks yang berbeda dari jenis teks lainnya. Nah, apabila Ananda telah mempelajari struktur teks eksposisi, maka Ananda akan dengan mudah membedakan teks eksposisi dengan teks lainnya. Namun, apabila Ananda tidak mempelajari mengenai struktur teks eksposisi, maka Ananda akan kesulitan dalam membedakan jenis-jenis teks, termasuk teks eksposisi. Sehingga penting bagi kita semua untuk mempelajari struktur teks eksposisi. Baiklah anak-anak ibu semuanya, berhubung tujuan pembelajaran serta alasan mengapa kita mempelajari mengenai struktur teks eksposisi yang telah ibu sampaikan, maka kita akan memasuki materi pokok, yaitu mengenai struktur teks eksposisi. Perlu Ananda ketahui, struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama tesis, yang kedua rangkaian argumen, dan yang ketiga yaitu penegasan ulang. Ibu akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu tesis. Tesis merupakan pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Bagian ini juga bisa disebut sebagai bagian pembuka karena letaknya yang di awal paragraf. Nah, jadi Ananda, tesis ini biasanya terletak di awal paragraf atau paragraf pertama. Lanjut yang kedua, yaitu rangkaian argumen. Apa itu rangkaian argumen? Yaitu rangkaian kelanjutan dari tesis yang berisi tentang pendapat atau argumen penulis yang berguna sebagai penjelasan dari bagian tesis atau pembuka yang jelaskan sebelumnya. Pada bagian ini berisi mengenal fakta-fakta untuk memperkuat argumen penulis. Nah, Ananda semuanya, dalam rangkaian argumen ini harus ada pendapat dan fakta-fakta. Lanjut yang terakhir atau yang ketiga, yaitu penegasan ulang. Apa itu penegasan ulang? Penegasan ulang merupakan bagian penutup dari teks eksposisi berupa perumusan kembali secara ringkas. Dikatakan bagian penutup karena terdapat pada paragraf terakhir. Penegasan ulang ini berfungsi untuk memperkuat pendapat yang diungkapkan sebelumnya dengan menggunakan kalimat yang berbeda. Nah, jadi di sini Ananda penegasan ulang ini biasanya terdapat di akhir paragraf yang atau disebut dengan penutup. Nah, perhatikan Ananda semuanya. Di sini Ibu berikan atau Ibu jelaskan peta konsep struktur teks eksposisi agar Ananda lebih mudah untuk memahaminya. Yang pertama, tesis. Dalam tesis yang harus ada, yang pertama itu isu, yang kedua permasalahan, dan yang ketiga pandangan penulis. Kalau rangkaian argumen yang harus ada di dalamnya yaitu pendapat dan fakta. Lalu terakhir penegasan kembali atau penegasan ulang, harus ada kesimpulan dan rangkuman. Nah, Ananda, silakan Ananda perhatikan
contoh teks eksposisi yang akan kita analisis strukturnya. COVID-19 adalah sebuah penyakit yang melanda dunia saat ini dengan jumlah korban jiwa mencapai ribuan orang. Penyakit ini dengan cepat dinyatakan sebagai sebuah pandemi. Pemberian status tersebut memang bukan tanpa alasan. Penyebaran virus ini memang sangat cepat. Bukan hanya menyerang warga di negara asalnya, virus ini juga dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak negara telah mencatatkan adanya korban di tempat mereka, tak sedikit dari antaranya yang berujung kepada kematian. Hal inilah yang kemudian menjadikan penyakit ini begitu ditakuti. Salah satu hal yang turut berperan sebesar adalah gaya hidup masyarakat. Gaya hidup yang kurang sehat dan bersih menjadikan virus ini menyebar dengan cepat. Oleh karena itu, penanganan virus ini harus dilakukan dengan cepat. Karena untuk menghadapinya sebagai sebuah pandemi diperlukan kerja keras seluruh negara. Nah, mari bersama-sama kita menentukan struktur teks eksposisi. Nah, pada paragraf yang pertama itu kita sebut dengan tesis. Lalu paragraf kedua, ketiga, dan keempat disebut dengan rangkaian argumen karena di dalamnya terdapat pendapat dan fakta. Lalu yang terakhir, pada paragraf terakhir kita sebut dengan penegasan ulang atau penutup atau kesimpulan. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai struktur teks eksposisi. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat Ananda pahami dengan baik, dan tentunya Ibu harap materi ini dapat bermanfaat untuk Ananda yang sedang mempelajari dari rumah. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan Ananda. Ibu mohon maaf dan Ibu akhiri wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.